Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali ibn Hasan Al-Alabi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pembahasan tentang yaitu mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada poin yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa kanat nash'atuhu mundhu at-tufulati nash'atan mutamayyizatan. Dan adalah pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya tumbuh dengan istimewa, bikulli khairin, dengan segala kebaikan. Fakana syuja'an sadiqan fadilal akhlaqi. Beliau adalah seorang yang pemberani, jujur, dan memiliki akhlak yang mulia, yang utama. Hatta laqabahu qaumuhu bisadiqil amin. Sampai-sampai kaumnya pun menjuluki beliau dengan as-sadiq al-amin. Apa as-sadiq? Jujur, al-amin, terpercaya. Jujur lagi terpercaya. Nah, ini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih sebagai pemuda biasa dari kalangan Quraisy. Selanjutnya, wa kana qad ra'a al-ghanama fi sibah. Dan beliau telah yaitu menjadi penggembala kambing di usia mudanya atau bahkan di usia belianya. Fazada hadza min safa'i qalbih. Dan ini menambah yaitu kebersihan hatinya. Wa min husni tawajjuhihi lil khair. Dan menjadi kebaikan, yaitu arah beliau menjadi orang yang lebih baik. Wajdinabihi lisyarr, dan juga agar beliau jauh dari keburukan. Ya, di antara keistimewaan mengembalakan kambing yang disebutkan oleh para ulama kita, orang yang mengembalakan kambing akan terbiasa untuk menjadi orang yang mengarahkan, orang yang memberikan arahan. Ya, ini bukan berarti kita menyamakan antara kambing dengan manusia, tapi setidaknya ada kesamaan, mengatur, memanage, mengarahkan, dan juga sabar. Ya, jadi pengembala kambing itu harus sabar. Nah, wa fi syababihi, dan di usia muda beliau, ishtaghala ma'a Khadijah binti Khuwailid. Beliau pernah tersibukkan bersama dengan yaitu Khadijah binti Khuwailid yang pernah bekerja sama dengan Nabi SAW dalam suatu urusan dagang. Dan siapa Khadijah? Wahia ihda nisa'i Quraisy, salah satu dari wanita Quraisy. Wa kanat dzamalin katsir, dan beliau memiliki harta yang banyak. Seorang wanita mulia
yang diperebutkan oleh para lelaki di zaman itu. Fa arsalathu bi tijaratin ila Syam. Maka Nabi SAW diutus dengan membawa yaitu harta Khadijah untuk berdagang ke negeri Syam. Faraja ilaiha rabihan ar-ribha al-wafira. Maka ketika Nabi SAW kembali membawa harta Khadijah, maka beliau mengalami keuntungan yang sangat besar. Bahkan disebutkan tidak pernah Khadijah mendapatkan keuntungan dari kerjasama dengan siapapun dan keberkahan melebihi kerjasama beliau dengan Nabi SAW. Dan ini dikisahkan di kitab-kitab sirah yang insyaallah sudah maklum. 6. Walamma balagal khamisata wal 20 min umrihi zawwajahu ammuhu bi Khadijah. Maka ketika usia beliau 25 tahun, maka paman beliau Abu Talib menikahkan beliau dengan Khadijah. Ya. Jadi setelah mengalami keuntungan dalam perdagangan, maka Nabi SAW pun berminat untuk menikahi Khadijah, dan Khadijah pun juga demikian, bersedia untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Akhirnya paman beliau Abu Talib yang mendatangi walinya Khadijah, akhirnya menikahkan Khadijah dengan Nabi SAW saat beliau berusia berapa? 25 tahun. Namun ini bukan berarti 25 tahun itu adalah sunnahnya seorang laki-laki menikah, ya, karena tidak ada keterangan tahun yang ditetapkan di dalam Islam bagi seorang laki-laki untuk menikah. Nabi SAW hanya mengatakan apa? Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian sudah mampu menikah, maka hendaknya menikahlah. Dan kisaran usia pemuda itu, wallahu a'lam bishawab, bisa kita katakan ya semenjak balik, semenjak dewasa, ya sampai usia kurang lebih 40-an tahun atau lebih. Ya, anggaplah usia 20 atau 17 tahun sampai 40 tahun. Itu apa? Pemuda. Ya. Nah, jadi kalau sudah mampu menikah di usia 20 tahun, ya silakan. Menikah dalam artian mampu secara lahir dan batin. Mampunya di usia 21 tahun, ya silakan. Mampunya di usia 25 tahun, ya silakan. Ya bukan karena mencocokkan dengan usianya siapa? Nabi SAW. Tapi karena memang Allah berikan kemampuan di waktu itu. Nah setelah itu beliau pun menikah. Wa kanat tazidu alaihi fil umri bi 15 sanatan. Dan tazidu alaihi, usia Khadijah itu melebihi fil umur, di dalam umurnya melebihi siapa? Rasulullah SAW bi 15 sanatan, 15 tahun. Jadi selisih usia Nabi SAW dengan Khadijah itu 15 tahun. Lebih tua siapa? Khadijah. Berarti kalau Nabi SAW menikah di usia 25 tahun, usia Khadijah saat itu berapa? 40 tahun. 40 tahun. Ya. Nah, jadi Nabi SAW menikah dengan Khadijah dalam kondisi yang seperti itu. Itu Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Beliau masih menjadi seorang pemuda yang cukup terhormat di kalangan Quraisy dan juga menikahi wanita terhormat di kalangan Quraisy. Kemudian walamma balagha umruhu 40 aman. Ketika usia beliau mencapai 40 tahun, hayya'ahu Allah subhanahu lin-nubuwah. Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan beliau untuk menjadi nabi. Wa dzalika birru'yas shadiqati fi manamih. Yang demikian itu dengan pertanda mimpi yang benar di dalam tidurnya. Jadi Nabi pernah melihat di dalam mimpinya kalau beliau itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Fakana la yara syai'an fi manamihi bil laili illa tahaqqaqa sabahan.
dan tidaklah beliau melihat sesuatu di mimpinya pada malam hari, melainkan itu terjadi di pagi harinya. Nah, ini diantara tanda kalau mimpi beliau itu mimpi yang benar. Ya, dimulai dari mimpi yang benar itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi di usia 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu tsumma habbaballahu subhanahu ilaihi al-baqa'a wahidan khalian. Allah menjadikan Nabi SAW itu mencintai kesendirian, ya, menetap seorang diri, khalian, menyendiri, yatafakkaru wa yatadabbar, sambil tafakur dan tadabbur, sambil merenung dan berfikir. Ya, fakana yaqdi syahran kamilan min kulli amin fi gharibin min Makkah ismuhu Gharu Hira. Maka beliau menghabiskan sebulan penuh, ya, di setiap tahunnya di suatu gua yang dekat dengan Mekah yang bernama Gua Hira. Ya, jadi ini insya Allah sering kita dengar, ya. Namun perlu kita ketahui, Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul punya kebiasaan seperti ini. Ya, merenung seorang diri di gua menghabiskan waktu selama sebulan penuh. Dan ada yang mengatakan beliau melakukan ini di antara sebabnya karena menjauh dari hingar-bingar kehidupan di kota Mekah, yang mana kehidupan orang-orang di kota Mekah di masa jahiliyah, ya, penuh dengan kemaksiatan, baik dari segi kesyirikannya maupun dari segi kemaksiatan yang lain seperti minum khamar, perzinahan dan lain sebagainya. Sampai-sampai dikisahkan, meskipun kisah ini dipertanyakan kesahihannya, Nabi SAW pernah ingin mencoba. Di tengah-tengah beliau itu sedang menyendiri di Gua Hira, ingin mencoba merasakan malam hari di kota Mekah. Ya, akhirnya beliau turun, kemudian mendengarkan suara musik, melihat berbagai macam pesta yang ada. Namun tidak lama setelah itu beliau tertidur di suatu tempat sehingga tidak sampai bisa mendengarkan di malam hari. Beliau tertidur dan bangun ketika matahari sudah panas. Jadi artinya beliau tidak pernah akhirnya merasakan malam hari di kota Mekah. Ya, lalu beliau kembali menyendiri lagi. Kemudian suatu malam beliau mencoba lagi, dan terjadi hal yang sama. Mencoba ingin merasakan bagaimana kehidupan malam di kota Mekah, namun ternyata Allah takdirkan beliau tidak merasakan sama sekali. Ya, beliau duduk di suatu tempat, belum sampai mendengarkan nyanyian-nyanyian yang merusak, beliau tertidur hingga terbangun ketika sudah siang. Nah, untuk yang kedua kalinya setelah itu beliau SAW tidak pernah lagi mengulangi hal yang serupa. Terus akhirnya beliau konsisten, ya, di setiap tahunnya paling tidak sebulan beliau menyendiri di gua. Nah, kalau orang sekarang biasa mengatakan itu apa? Bertapa gitu, ya. Tapi ini bukan bertapa seperti orang-orang saat ini, ya. Karena Nabi SAW benar-benar itu menyendiri, merenungkan kehidupan. Dan ada yang mengatakan beliau itu sebenarnya sudah merasa akan mendapatkan petunjuk, tapi beliau nggak tahu, ya, bagaimana menempuh petunjuk tersebut. Ya, jadi beliau memiliki, ini menunjukkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagai pesan bagi kita, kalau kenabian itu tidak bisa didapat dengan cara melatih diri. Karena apa? Beliau SAW sudah memiliki jiwa yang bersih. Namun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tetap manusia biasa, tidak bisa memberi petunjuk kepada kaumnya. Yang oleh sebab itu beliau merasa, ya, bisa dikatakan
bingung mau berbuat apa. Akhirnya beliau menyendiri di gua. Itulah yang bisa beliau lakukan karena beliau tidak tahu mau berbuat apa. Ya. Oleh karena itu di antara tafsir dari firman Allah Ta'ala, wa wajadaka dhallam fahada. Ya ini. Dan Tuhanmu menjumpai dirimu dalam keadaan tersesat. Bukan artinya sesat menyesatkan ya, tapi tersesat karena tidak tahu bagaimana petunjuk itu. Tidak tahu bagaimana harus berbuat di jalan yang benar. Meskipun beliau sudah memiliki bekal pribadi yang sempurna dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada wahyu dari Allah, ya, tidak akan mungkin bisa memberi petunjuk. Fahada, maka Allah berikan ya beliau petunjuk. Nah, setelah menjadi nabi dan rasul, baru beliau bisa memberikan penerangan kepada umat, menjelaskan jalan yang benar. Sebelumnya beliau tidak tahu. Meskipun secara fitrah beliau tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Kesyirikan sama sekali. Meskipun seluruh umatnya, seluruh kaumnya berbuat syirik kepada Allah, beliau tidak pernah berbuat syirik. Beliau tidak pernah berbuat maksiat. Tapi ini didasari karena fitrah semata, bukan petunjuk dari Allah yang mengatakan ini haram, ya ini dosa besar, ini sesat, ini menyimpang. Baru setelah mendapatkan wahyu, beliau memiliki hujjah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kebenaran. Nah, oleh karena itu, sebaik apapun orang, kalau Allah tidak menjadikannya dia sebagai nabi, ya tidak akan mungkin bisa menjadi nabi. Sesempurna apapun orang, kalau Allah tidak memilihnya menjadi rasul, maka dia tidak akan bisa menjadi rasul. Makanya nabi dan rasul itu adalah pihak Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan dengan cara-cara tertentu. Nah, wa ba'da dzalika bi fatratin zamaniyatin laysat kabiratan, dan setelah itu, artinya setelah beliau memiliki kebiasaan menyendiri di gua, maka tidak bi fatratin zamaniyah, ada jeda waktu yang laysat bi kabiratan, tidak terlalu lama, artinya tidak lama dari itu, ba'atsallahu subhanahu ilaihi malakan aziman min malaikatih. Allah mengutus kepada beliau seorang malaikat yang besar di antara malaikat-malaikatnya. Ismuhu Jibril, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Faballaghahu awwala ayatin minal Qur'anil Karim, maka Jibril pun menyampaikan awal ayat di dalam Al-Quranul Karim, wahiyya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang sebelumnya insyaallah kita tahu semua ya, Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, iqra. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ma ana biqari. Iqra itu artinya apa? Bacalah. Maka Nabi SAW menjawab, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Karena memang beliau seorang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Iqra, kata Jibril lagi, ma ana biqari. Itu dalam kondisi apa? Jibril memeluk beliau dengan sangat erat sampai Nabi tidak bisa bernafas. Dilepas, ya kemudian disuruh baca lagi, dilepas lagi, hingga akhirnya setelah yang ketiga barulah Jibril sendiri yang meneruskan bacaannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat yang pertama sampai yang kelima. Itu wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alima min dzalik, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui dari hal tersebut, annallaha subhanahu ikhtarahu liyakuna nabiyya hadhil ummah wa rasula rabbiha ilaiha. Akhirnya beliau pun tahu bahwasanya dengan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk menjadi nabi umat ini dan rasul utusan Allah pada umat ini. Meskipun setelah itu Nabi SAW sempat apa? Takut. Sampai beliau menggigil. Beliau kembali ke rumah, lalu menemui istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan meminta untuk diapakan? Diselimuti. Ya.
Zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Hingga akhirnya turunlah surat Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Ya. Surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan juga surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nah. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini secara singkat ya, karena memang tidak semua bagian syirah kita pelajari, hanya sekedar murajaah. Fabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nas mimman haulahu ila hadhihi ad-dinil jadid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya kepada manusia yang ada di sekitar beliau, berdakwah kepada agama yang baru ini. Meskipun sebenarnya Islam itu bukan agama yang baru ya, tapi jika dilihat dari kebiasaan masyarakat jahiliyah, maka Islam ya seakan-akan agama yang baru. Padahal bukan agama yang baru. Karena Islam itu agama yang sama dengan agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama yang hanif, agama yang lurus, sama persis. Hanya saja orang-orang jahiliyah merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi menyembah berhala. Maka dari itu Nabi SAW diutus. Jadi pada awalnya masyarakat Mekah ketika Nabi Ismail alaihissalam tinggal di sana bersama ibunya dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah haji yang saat itu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman silih berganti, manusia pun mulai lupa dengan ajaran nabinya. Ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mulai pudar. Yang tersisa hanyalah simbol-simbol semata. Simbol haji ada hajinya, tapi caranya jauh dari cara Islam. Ya. Bahkan disebutkan dalam suatu sejarah, kalau orang jahiliyah itu tawaf sambil telanjang waliyadzubillah. Dan ini bukan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun mereka menamakan ini ibadah haji. Ya. Demikian pula kesyirikan-kesyirikan yang ada. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada berhala di sekitar Ka'bah. Namun di zaman jahiliyah bisa ratusan, yaitu berhala di sekitar Ka'bah. Dan di antara sebabnya mengapa perubahan ini terjadi, yaitu ada seorang tokoh ahli ibadah yang pernah safar ke negeri Syam, yaitu Amr ibn Luhai. Pulang-pulang bawa oleh-oleh, apa itu patung yang terbuat dari emas yang dijadikan sebagai berhala. Kisahnya masyhur. Nah, setelah itu masyarakat Mekah pun merasa karena ini tokoh orang yang soleh, perbuatannya pun ditiru. Perlahan-lahan dibuatlah patung hingga akhirnya tidak ada satu rumah pun di kota Mekah yang tidak ada patungnya. Sampai-sampai di Ka'bah sendiri ada ratusan patung. Nah, inilah kondisi orang-orang Mekah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa agama yang sama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka menganggap ini agama baru. Karena mereka meyakini agama nenek moyang mereka, agama Nabi Ibrahim ya seperti ini, penyembah berhala. Ya. Padahal Allah bela. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Nah, karena dakwatuhu sirran. Awalnya dakwah beliau itu sirran, sembunyi-sembunyi. Hadaran minal kuffar alladzina kanu ya'buduna al-asnam wal hijarah. Sebagai bentuk kehati-hatian ya dari orang-orang kafir yang mereka itu menyembah berhala dan bebatuan. Jadi Nabi berdakwah secara diam-diam ini supaya ya bisa dikatakan masyarakat nggak kaget langsung. Beliau mendakwahi orang-orang yang terdekat, kerabat, baru setelah itu berdakwah secara umum kepada seluruh orang Quraisy. Fakana min awailil mustajibina lah zaujatuhu Khadijah
wa ibnu ammihi Ali bin Abi Thalib wa sadiquhu Abu Bakrin wa jama'atun qalilatun min qaumihi. Maka di antara golongan pertama kali yang menerima dakwah beliau adalah Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha. Ya, bahkan ketika Nabi SAW di awal mendapatkan wahyu yang beliau merasa ketakutan, beliau meminta dukungan kepada istrinya. Jangan-jangan beliau ini diserang makhluk apa, atau jangan-jangan beliau ini mendapatkan bala atau petaka. Maka istri beliau Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau, yang kesimpulannya, engkau ini orang baik wahai suamiku, engkau menolong orang yang lemah, suka membantu, maka tidak akan Allah menyanyiakan dirimu. Ini bentuk apa? Peneguhan dari seorang istri kepada suaminya. Ya, dari situ maka Nabi SAW tenang. Ya, dukungan moral dari istrinya sangat membantu sekali. Ditambah lagi setelah itu Khadijah mendatangi salah satu kerabat beliau, Waraqah ibn Naufal, seorang Nasrani, mengkonsultasikan kisah yang dialami oleh suaminya, yaitu Nabi SAW. Setelah mendengar cerita Nabi SAW, maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, siapa? Jibril itu kalau menurut bahasa orang ahli kitab, hada namus. Ya, hadan namus alladzi ursila ila Musa alaihissalam, atau kama qala Waraqah ibnu Naufal. Ya, ini adalah namus. Yang datang kepadamu itu namus, maksudnya malaikat Jibril, yang dulu juga pernah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah bin Naufal yang sudah tua renta itu mengatakan, seandainya aku menjumpai waktu di mana kaummu mengusirmu, maka aku akan memberikan pertolongan padamu. Ya. Maka Nabi kaget, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan benar-benar mengusirku? Karena nggak terbayang, beliau seorang yang dihormati, beliau seorang yang dipercaya, kok diusir? Ya, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Maka kata Waraqah bin Naufal, tidaklah datang seorang pun yang membawa seperti apa engkau bawa, illa uzi, kecuali pasti akan mendapat gangguan. Ya, ini menunjukkan Waraqah bin Naufal seorang ahli kitab yang memang sudah faham betul bahwa Nabi yang mengajak kaumnya kepada kebaikan pasti dimusuhi. Dan benarlah akhirnya terjadi pada diri Nabi SAW. Namun tidak sempat Nabi SAW yaitu mendapatkan permusuhan dari kaumnya, Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Ya, jadi istri beliau Khadijah termasuk juga Waraqah bin Naufal, ya, yang sudah meninggal dunia. Tidak lama setelah itu kemudian ibnu ammihi, anak paman beliau, Ali bin Abi Thalib, dan kawan baik beliau, sahabat sejati beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi bisa dikatakan 3 orang pertama yang masuk Islam yang mereka ini, Khadijah, Ali, dan Abu Bakar. Wa jama'atun qalilatun min qaumihi, kemudian setelah itu beberapa orang sedikit sekali dari kaumnya. Taib. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, "Tsumma amarahu Allah subhanahu bi'ilani ad-da'wah ila al-Islam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mengumumkan dakwah secara terang-terangan, dakwah Islam. Alladhi huwa dinullah subhanahu alladhi irtadahu liyakuna akhiral adyan. Islam merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai agar menjadi agama terakhir. Qala Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala, dan Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Nah, jadi Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk
menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan, yang mana dakwah Islam yang paling utama adalah dakwah kepada at-tauhid. Dakwah kepada at-tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu kaidah umum. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pada suatu kaum, melainkan kami perintahkan kaum tersebut untuk menyeru kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah beliau pertama kali ya ini masalah at-tauhid. Mengajak umat untuk hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan mereka dari peribadatan kepada asnam, kepada berhala dengan berbagai macam bentuknya, baik berhala yang kecil maupun yang besar, yang saat itu orang-orang di sekitar Mekah ya dan Madinah, enggak sampai Madinah sebenarnya, hampir sampai Madinah, itu memiliki 3 berhala besar yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah engkau melihat tentang Lata, Uzza dan Manat? Ya, ini 3 berhala besar yang dimiliki oleh orang-orang di zaman itu. Nah, Nabi SAW diutus untuk apa? Mendakwahkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian wa kana hadzal din, dan agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukhalifan lima alaihi aba'uhu wa ajdaduhu. Ini menyelisihi atau berbeda dengan apa yang dianut oleh ayah-ayah beliau dan kakek-kakek beliau, yaitu nenek moyang beliau, orang-orang Quraisy. Jadi agama yang beliau bawa ini berbeda dengan apa yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Fada'a ila ibadatillahi wahdah. Maka beliau menyeru, berdakwah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa ila kasril asnami wa tahtimiha. Ya, untuk menghancurkan berhala dan untuk membumi hanguskannya. Fahaza'at bihi Quraisyun wa azathu. Akhirnya gara-gara itu orang Quraisy pun murka, hingga akhirnya mengganggu beliau. Fasabara sabran kabiran, hingga akhirnya beliau pun bersabar dengan kesabaran yang besar. Ya. Jadi Nabi SAW menjumpai rintangan di dalam dakwah beliau. Meskipun walaqad hamahu min adza Quraisyin wa balaihim ammuhu Abu Talib. Beliau sebenarnya apa? Dijaga dari gangguan orang-orang Quraisy dan perbuatan yaitu bala mereka oleh paman beliau sendiri Abu Talib. Meskipun Abu Talib sendiri tidak masuk Islam. Ya. Wa dafa'a anhu syarrahum. Sehingga Abu Talib pun mencegah keburukan mereka menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika falam yaqbal Abu Talibin al-Islam wa mata kafiran. Meskipun demikian Abu Talib tidak menerima Islam dan mati secara kafir. Tidak menerima Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ini yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus benar-benar terpenuhi dari setidaknya 3 sisi. Diucapkan, diyakini dan diamalkan. Yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbicara tentang iman, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka belum ada iman pada diri seseorang. Nah, contohnya ini Abu Talib.
Abu Thalib itu sebenarnya hatinya condong kepada keponakannya. Beliau tahu kalau yang dibawa oleh keponakannya itu benar. Dia akui. Tapi beliau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ini yang jadi masalah. Makanya sampai di akhir hayat beliau, Abu Thalib, Nabi SAW berusaha untuk terakhir kalinya mengatakan tatkala sakaratul mautnya, ya ammi qul kalimatan, ya uhaju qul kalimat qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallahi tabaraka wa taala. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di saat itu ada Abu Jahal. Nah, ini diantara pengaruh teman yang buruk. Ya, Abu Jahal bagaimanapun juga memiliki hubungan dekat dengan Abu Thalib, meskipun mereka tidak sepaham. Abu Jahal dan orang-orang Quraisy berapa kali meminta Abu Thalib untuk menyerahkan keponakannya. Bahkan ada suatu momen orang-orang Quraisy itu mau menukar Nabi kita Muhammad SAW dengan pemuda yang diinginkan oleh Abu Thalib, ya, ditukar gitu ya, tukar nyawa maksudnya, ya, serahkan Muhammad, kita akan memberikan kamu pemuda yang terbaik yang kamu inginkan, silakan. Abu Thalib tidak mau, ya, tidak mungkin menukar Nabi SAW dengan orang lain, meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam, ya. Jadi meskipun Abu Thalib dan Abu Jahal itu secara keyakinan itu berbeda, secara akidah sama, tapi secara sikap berbeda. Ya. Abu Thalib dan beberapa orang-orang yaitu Bani Abdul Muttalib pernah diboikot oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun. Karena apa? Karena dakwahnya Nabi SAW. Jadi yang Muslim yang kafir itu kumpul di semacam kampungnya Abu Thalib. Mereka terisolir, gak bisa dapat bahan makanan selama 3 tahun. Nah, Abu Jahal meskipun dari Bani Abdul Muttalib, dia ikut orang Quraisy. Jadi bisa dikatakan Abu Jahal ini pengkhianat keluarga. Ya, padahal seluruh Bani Abdul Muttalib, muslimnya maupun musyriknya, itu berada di perkampungannya Abu Thalib. Ya, jadi mereka memiliki ikatan persaudaraan yang kuat demi melindungi siapa? Nabi SAW. Tapi ketika Abu Thalib sudah mau mati, datang Abu Jahal. Ya, ini kurang ajarnya gitu ya. Coba nggak datang. Ya, nggak boleh sih mengatakan coba ya. Akhirnya Abu Jahal mengatakan, hal targhabu an millati Abdul Muttalib. Diingatkan dengan yaitu kebanggaan kaumnya. Apakah kamu benci agama nenek moyangmu sendiri? Nabi mengatakan lagi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah di hadapan Allah. Lagi-lagi Abu Jahal menyusupi dengan, apakah engkau benci agama nenek moyangmu? Hingga akhirnya kalimat yang terakhir bal huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya, dia maksudnya aku, Abu Thalib, tetap berada di atas agama Abdul Muttalib, tetap berada di atas agama nenek moyang. Ya, setelah itu Nabi masih berusaha, aku akan memintakan ampunan kepada Rabbku selama tidak dilarang. Tapi akhirnya dilarang, tidak boleh memintakan ampunan kepada kerabat dekat kalau dia mati di atas kekufuran. Sudah masuk Isya? Fadhal, adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah kisah kehidupan Nabi SAW dengan paman beliau Abu Talib, yang intinya meskipun Abu Talib mendukung agama keponakannya, membela keponakannya, melindungi keponakannya, bahkan rela mati demi keponakannya, namun tetap saja Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. Namun perlindungan Abu Talib kepada Nabi SAW itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah ditanya bagaimana tentang Abu Talib, apakah jasa-jasa beliau itu disia-siakan begitu saja? Padahal beliau yang melindungi Nabi SAW sejak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Jadi pengaruh Abu Talib sangat besar, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani menyentuh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya bukan karena aku, maka ia sudah berada di neraka jahanam yang paling dasar. Namun sekarang dia berada di permukaan neraka jahanam. Ini menunjukkan kebaikan orang kafir itu diperhitungkan. Ya, meskipun dia kafir dan dia kekal di neraka, tapi di mana letaknya di neraka itu sesuai dengan amal baiknya. Orang yang paling buruk, orang munafik, Allah sebutkan di dalam neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia menunjukkan orang munafik lebih buruk daripada orang kafir itu sendiri. Nah, sedangkan Abu Talib meskipun tidak beriman dan akhirnya masuk neraka, maka dia berada di neraka yang paling atas. Neraka yang paling atas. Nah, seperti itu. Sekali lagi ini menunjukkan kebaikan orang kafir itu diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sedikit apapun sampai pun itu dari orang kafir. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memperhitungkan iman dan kufur. Ya. Kalau iman, seburuk apapun seseorang, ya, sejahat apapun seseorang yang beriman dan imannya tidak batal, maka kelak dia pasti akan masuk surga meskipun sempat dihukum di neraka. Dia menunjukkan iman itu begitu mahal. Ya. Sedangkan orang sebaik apapun, kalau dia itu kufur, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ini seperti Abu Talib. Ya. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya Abu Talib pun mati dalam keadaan kufur di tahun ke-10 masa kenabian, ya, yang berbarengan dengan wafatnya istri Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya tahun ke-10 masa kenabian itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena di waktu yang berdekatan Nabi SAW kehilangan dua orang yang paling dicintai dan paling berperan di dalam kiprah dakwah Nabi SAW, bahkan di dalam hidup Nabi SAW. Abu Talib yang mengasuh Nabi sejak kecil, yang membela Nabi, yang melindungi Nabi. Khadijah yang mensupport Nabi dengan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua meninggal dunia, meskipun yang satu mati dalam keadaan iman, yang satu mati dalam keadaan kufur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa yaitu pembahasan tentang sejarah kehidupan Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal silakan. Maroko itu masuk Islam. Disebutkan beliau masuk Islam, ya, meskipun beliau adalah seorang Nasrani, tapi setelah kedatangan Nabi maka beliau masuk Islam, ya. Beliau kan sudah jadi Nabi. Oh, dapat wahyu. Iya, sudah dapat wahyu menjelaskan ini tentang Islam.
Lalu itu malaikat Jibril kan gitu. Ya. Iya, termasuk yang awal masuk Islam meskipun tidak lama setelah itu meninggal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah setiap nabi sama rasul itu menerima wahyu melalui malaikat Jibril atau bukan, apakah ada yang langsung? Hah? Setiap nabi kan menerima wahyu kan? Setiap nabi dan rasul kan menerima wahyu. Iya. Apakah melalui Jibril dulu ataukah bisa langsung? Setiap nabi itu mendapatkan wahyu. Apakah selalu melalui malaikat Jibril? Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui malaikat itu sudah mendapatkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya itu paten. Ya. Malaikat itu sudah punya tugas-tugas sendiri dan malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ya, otomatis seluruh nabi ya mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, apakah ada yang langsung gitu ya? Kalau wahyu, wallahu a'lam bishawab, setahu saya tidak ada yang langsung. Setahu saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berbicara langsung bisa, pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Tapi apakah ada wahyu yang Allah turunkan di sana? Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Hadits qudsi tetap dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, tapi redaksinya dari bahasa Nabi sendiri. Itu yang membedakan antara Quran dan hadits qudsi. Kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya dari Allah. Lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu disebutkan apa? Kalamullah minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran dari Allah, kalamullah, firman Allah dari Allah. Jadi itu kalamnya Allah sendiri dan nanti akan kembali kepada Allah. Ketika nanti sudah tidak ada lagi satupun di muka bumi ini satu ayat pun akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu apa itu Quran. Nah, adapun hadits qudsi, maka itu wahyu dari Allah, tetapi hanya dari segi makna. Jadi Nabi dapat wahyu dari malaikat Jibril, tapi Nabi membahasakan dengan bahasa beliau sendiri. Ya, nah itu perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.